Oke, assalamualaikum teman-teman. Aku mau cerita tentang perjalanan pendakianku kemarin ke salah satu spot alam di wilayah Bayan. Di sana kita mendaki dan kali ini perjalananku gak sendirian. Aku ditemani oleh salah seorang kawan yaitu Mas Bisma, dan kita memulai perjalanan kali ini dengan menempuh terlebih dahulu perjalanan darat menggunakan kereta kurang lebih sekitar 10 jam untuk mencapai stasiun terakhir sebelum kita memulai pendakian. Jadi sekarang jam 1 kurang. Alhamdulillah kita udah sampai di Oberstdorf. Area indoor sudah ditutup dari jam 8 malam dan sekarang udah jam 1. Jadi ya kita harus terdampar di sini di luar. Mungkin ini sekitar 2 jam kita nunggu sebelum kita lanjutkan perjalanan trekking. So, kita kan mulai jam 3 lanjut trekking, jadi kita ya harus dikuat-kuatkan lah di sini berdiam. Guys, sekarang jam 3. Kita baru start trekking. Cuacanya lumayan dingin di angka 8-7 derajat dan cukup ya gerimis tipis-tipis. Jadi ya kita sengaja berpakaian lengkap. Tadi juga aku sempat ganti jaket karena lumayan dingin. Oke, sekarang kita mulai trekking. Ini masih daerah masih deket-deket stasiunnya. Kita mendekati area rimba ya. Jadi tadi kita nyampe Oberstdorf itu jam 1 kurang, dan tadi kita makan, istirahat, dan sempat tidur sekitar ya 40 menitan selonjoran, dan akhirnya kita mulai trekking tadi jam 3. Mantap, dan ya cuacanya cukup dingin dan suasana sangat sepi. Tadi di stasiun cuman kita berdua doang yang stay di Bahnhof atau stasiunnya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini Alpe. Kita jalan sekitar 25 menit dan masih di area perkebunan dan masih gelap gulita guys, karena ini masih jam 3. Nanti sunrise mungkin sekitar 5:30. Sebentar lagi memasuki azan subuh. Nanti istirahat dulu di depan. Ternyata
Pusdov ini berada di dataran tinggi. Makanya nih di suhu mendekati summer aja udah dingin, masih dingin itu guys. Bikin villa-villa yang ditawarkan. Gimana mas? Mantap. Jos. Miring. Sempat tersesat, nggak tahu dekat atau jalur, karena ini benar-benar pertama kali kita kesini. Jadi kayak sempat bingung jalurnya kemana, dan akhirnya kita menemukan jalur yang benar, tapi sangat nanjak, sangat capek, karena ini emang benar-benar tanjakan yang cukup curam dan tidak ada jeda, benar-benar naik terus. Kontur tanah juga kalau hujan atau ini kayaknya licin deh, batuan kerikil gitu. Mantap. Jalur ya, ternyata ada pohon tumbang. Yang lurus tadi. Ya. Oh, tapi lurusnya tuh ke situ. Ternyata pushbacknya itu jalurnya longsor. Yang udah ini aman sih. Ini karena mungkin cuaca yang sangat cukup ekstrim beberapa hari ke belakang. Jadi jalurnya ada di beberapa titik longsor. Dan tadi ada, saya lihat, tempat singgah pendopo gitu ambruk karena longsor. Tapi ini insya Allah kita dapat jalur yang aman, karena katanya nembus dengan jalur kendaraan. Udah sekitar 1,5 jam, 5 km, ketinggian 900 mdpl, dan belum menemukan rest area. Jadi kita belum istirahat, minum. Oh, katanya depan lumayan nih. Oke, jadi kita sekarang udah keluar dari hutan belantara yang lumayan menyulitkan, karena tadi beberapa jalur itu ditutup, dan lumayan kita belum sempat istirahat juga karena belum menemukan area landai. Dan ya, sekarang kita udah sedikit bisa beristirahat walaupun gak ada tempat duduk sih. Dan kalau bisa teman-teman lihat, ini belakangnya udah kelihatan, kayaknya kalau di kamera belum kelihatan. Kita udah setengah perjalanan bisa jadi, dan istirahat dulu, kemudian nanti lanjut langsung naik lagi. Jadi kita udah jalan lagi. Tadi kita sempat istirahat dulu sebentar, udah hampir 2 jam, sekitar 5 kilo di ketinggian 1000. Katanya sih setengah jam lagi kita bakalan sampai di destinasi pertama.
belokan itu kita dapat petunjuk kayak gini. Jadi intinya setiap tanda jalur ini ada keterangan warna merah, kuning atau hijau. Nah kalau merah ini artinya itu swear atau berat. Jadi cukup jalurnya tuh cukup berat untuk dilalui. Kalau kuning ya standar tengah-tengah. Kalau hijau itu mudah atau cenderung landai bisa jadi. Gitu. Jadi ada makna di setiap petunjuk. Mantap. Oke, sekarang jam 5.28 setengah 6. Ini langit udah mulai cerah, udah mulai kelihatan. Insya Allah pemandangannya. Jadi kita ini masuk area peternakan gitu, karena tadi terlihat ada sapi yang nongkrong, tapi entang itu tuh nongkrong guys. Kijang Innova. Kalau teman-teman sering lihat vlog pendakian di Indo, ini mirip banget kayak pendakian Gunung Rinjani via Torean. Jalurnya penuh dengan tebing yang sangat indah dan juga padang rumput sabana. Allah, at this view. Ini Rinjani cabang Eropa sih. Allah, pemandangannya guys. Jadi kalau sini hati-hati, makanya ini dipasang tali tambang. Bukan tali tambang sih, lebih kuat dari tambang. Nah ini licin dan ini cukup curam. Mantap, insya Allah. Jalur menuju Geyse Alpse ini didominasi oleh bebatuan seperti ini, dan sempat beberapa kali kita harus melewati air terjun seperti ini. Jadi ya siap-siap basah, siap-siap becek. Tapi pemandangannya Masya Allah keren. Sekarang jam 7. Kita sebenarnya udah jalan 4 jam karena tadi sempat kita pause trekkingnya. Jadi kita udah ngap ada jalur yang seperti ini. Udah 4 jam dan kita sekarang di ketinggian 1200
283. Harusnya sih tujuan pertama kita itu ada di ketinggian 1200-an. Jadi 200 meter lagi vertikal, kurang lebih 20 menitan ya. Kita ini udah hampir sampai. Lumayan licin guys jalurnya, harus hati-hati. Alhamdulillah kita sudah sampai ke destinasi yang pertama, dan bisa dilihat ini masih ada serpihan-serpihan tapi banyak salju. Insya Allah sisa-sisa winter. Nyambang aja. Ini hari ini. Masih aman sih. Oh iya. Oke guys, sekarang jam 9.17. Kita lagi ngide banget pengen ke puncak sana Bibihon. Dari bawah sih tadi diestimasikan sekitar 1 jam seperempat, 1 jam 15 menit. Tapi mungkin karena jalurnya yang seperti ini, bisa dilihat kayak pendakian ke Gunung Everest, full salju karena ini masih sisa-sisa winter. Jadi ya lumayan, kita udah jalan sekitar kurang lebih 1 jam lebih sih dari titik akhir tadi di danau Geisel-Apse. Dan ya lumayan karena kita di sini bisa dibilang explore jalur, karena jalur utamanya itu yang biasa dipakai para pendaki ketutupan salju. Jadi akhirnya orang-orang yang udah ke atas tuh kayak ngebuka jalur tersendiri lewat tumpukan-tumpukan salju ini, dan lumayan tricky sih, lumayan capek sedih tapi menangin Masya Allah kan. Tripodku ini jadi trekking pole, tiba-tiba jadi trekking pole karena di beberapa kali sempat licin, akhirnya bertumpu sama tripod ini. Mantap, tiba-tiba jadi trekking pole. Dan masih ada sisa salju. Insyaallah mantap. Kita
sekarang mau lanjut ke atas. Tujuan akhirnya kita daerah sini, terus sampai titik sini dan nanti ada pertigaan gitu. Lihat nanti. Masya Allah sekali guys. Ini benar-benar miniatur Everest sih, pegunungan Himalaya. Masya Allah. Jadi tadi di bawah kita disuguhi trek bebatuan serta air terjun dan lain sebagainya. Dan di sini kita disuguhi trek salju. Walaupun ini panas terik matahari yang main cerang. Sekarang kita berada di ketinggian 1743 di atas permukaan laut. Mantap. Let's see. Seperti jalur yang kita lewati tadi itu jalur buatan, jalur yang buat secara dadakan bisa jadi oleh orang-orang terdahulu yang memasuki, yang menanjak ke Rubicon ini. Jadi Rubicon ini berada di ketinggian 1000 berapa? 1700 atau 1800-an. Atau mungkin 1900. Kita lihat. Lupa. Jadi kurang lebih kita harus naik sekitar 200 meter vertikal. Ya kurang lebih setengah jam lagi mungkin. Di titik terakhir bisa jadi karena tadi kita ketemu mbak-mbak yang udah sampai atas, katanya nggak memungkinkan buat sampai Rubicon karena jalurnya membingungkan. Jadi kita memutuskan untuk istirahat dulu sebentar di sini, kemudian nanti lanjut turun dan langsung ke tujuan selanjutnya yaitu Sealpse. Karena ya bisa dibilang mungkin belum ada yang ke Rubicon lagi sejak salju ini memenuhi jalur. Jadi belum ada yang ngebuka. Jadi ya kita tidak mau menanggung resiko yang besar. Jadi kita memutuskan untuk turun. Mungkin lain kali di kesempatan yang lain. Begitulah. Kita finish di ketinggian 1772 mdpl. Dan akan turun ke bawah lagi. Kita kembali ke titik awal, ke titik awal sih di persimpangan guys Alpse itu. Kemudian kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Guys, jadi kita cosplay jadi kambing gunung karena jalurnya ini bener-bener curam banget. Kita lewat jalur sini tuh untuk memotong waktu karena tadinya kita memutar jalur sana, muter terus sampai ke titik atas yang tadi. Jadi kita mencoba jalur baru, jalur yang nggak ada saljunya, jadi cenderung nggak licin. Memang masih curam ini. Jadi kita cosplay jadi kambing gunung, mantap. Alhamdulillah kita udah sampai di guys Alpse lagi, dan kita bakalan istirahat sejenak. Sana kita makan, kita ngopi-ngopi dulu. Terus setelah itu kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Kita bakalan naik ke sana. Pegunungan ini, di balik pegunungan ini ada danau lagi yang semacam, cuman katanya lebih bagus. Kita lihat nanti.
menuju destinasi selanjutnya. Kayak gini guys, full bebatuan dan dialiri aliran air mungkin dari cairnya salju yang ada di atas. Insya Allah lumayan tricky sih ini, harus memilah mana batuan yang nggak licin. Vegatir Soledad. Jadi kita tuh ini bakalan naik ke ketinggian 1900 kurang lebih, terus turun ke 1500. Jadi benar-benar mendaki gunung lewati lembah. Masya Allah, bisa terlihat di bawah cukup berkabut dan di sana adalah danau tempat istirahat kami tadi. Kita sekarang berada di ketinggian 1649. Sudah hampir 11 sampai 14 kilo kita udah jalan, terpotong tadi sempat tidak tertracking. Ini juga lumayan sih jalurnya. Variatif dan membingungkan karena banyak jalur. Sini mas, sepertinya sama sih dengan teman itu. Kanan kayaknya. Kiri juga bisa sama ya. Yang hitamnya di tengah. Kanan wae mas. Jam berapa? Sekarang jam 11.09. Sekarang berkabut, kita di ketinggian 1700, hampir setara dengan titik terakhir kami di ujung sana. Ketutupan kabut dan ini cukup tebal sih. Kita istirahat dulu mungkin sambil nunggu kabutnya hilang, turun atau naik. Kita masih nyali jalur karena kayaknya belum ada orang juga yang ngelewatin area sini. Jalur ini ada sih, cuman kayaknya sama-sama. Jadi kita harus nyari jalan, terus buka jalur baru sini. Yang penting tujuannya sama sih. Dan bisa dilihat ini kabutnya tebal banget. Sudut jarak pandangnya ya 10 meter. Kita berasa di kutub Himalaya guys, tapi ini kerennya sih gak dingin ya, gak terlalu dingin. Dan ini kita di area salju, kabut tapi gak terlalu dingin. Kita bakalan memutar sepertinya jalurnya ke sana sini, kayaknya sih gitu. Cuma nggak tahu, lihat nanti. Kita bakal langsung pulang dan bisa dilihat ini ada datang Kujang apa ya? Kujang. Dari ketinggian 1798 hampir 1800. Waktu tempuh sekitar 7 plus 1 jam berarti 8 jam. Kita sekarang menuju jalur pulang, mencari jalur pulang. Insya Allah pemandangannya. Kita di danau yang di bawah itu kota Oberstdorf. Di sini
Inilah pemandangan gunungan Apel. Tadi danaunya masih belum beku karena sisa-sisa winter. Nanti mungkin kan jalur yang ke sana karena cuacanya masih bersalju, langitnya masih bersalju dan tertutup. Gak bisa lihat jalur mana yang benar. Kita ada di atas sana. Kita kembali ke kita mulai keberangkatan. Kita putar balik. Sekarang jam 1.39. Tadi baru banget azan zuhur. Kita sekarang mau turun. Kita Masya Allah struggling banget sih ini. Dan ya lumayan capek karena ada saljunya sih, yang bikin menambah difficulty, menambah kesulitan jalur ini. Dan ya kabut juga. Jadi akhirnya kita hanya menyelesaikan misi 1 dari 3 destinasi yang telah direncanakan. Tapi begitulah keadaannya, tidak bisa memaksakan ya guys ya. Mungkin lain kali di lain kesempatan, karena banyak banget pertimbangannya. Dari cuaca lah, jalur lah, waktu lah, semua muanya. Mantap. Sekarang mau fokus turun dulu. Tunggu di Gaisal Apse di bawah. Oke, mantap. Balik lagi ke Gaisal Apse. Kita akan istirahat dulu di sini sebentar sambil merogohkan tenaga, mengumpulkan lagi, makan, sholat dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semua, kita cukupkan sampai di sini perjalanan kita kali ini. Semoga dapat menghibur dan semoga ada manfaat yang bisa diambil. Perjalanan ini cukup seru, melelahkan, ekstrim, mantap sih pokoknya. Oke teman-teman, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.